Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk bab 2 globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Di pertemuan ke-8 ini, bahasan yang kita akan bahas adalah tentang globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Nah, pada bab sebelumnya, kita telah memahami apa yang dimaksud dengan modernisasi, yaitu dengan adanya modernisasi, masyarakat menjadi maju baik dalam bidang pendidikan, teknologi, maupun ekonomi. Dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, pergerakan informasi dan manusia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Perubahan tersebut berdampak pada hubungan antar negara satu dengan negara lainnya, seolah-olah tidak ada batasan lagi. Hal ini yang menandai terjadinya globalisasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian globalisasinya dulu ya. Globalisasi sering disebut sebagai fenomena dunia berwajah banyak. Oleh karena itu, globalisasi sering diidentikan sebagai internasionalisasi, terus liberalisasi, terus universalisasi, westernisasi. Westernisasi nggak masuk ya. Sorry, universalisasi nggak masuk ya. Westernisasi dan deteritorialisasi. Nah, yang pertama ada internasionalisasi. Ini maksudnya adalah hubungan antar negara dengan ciri-ciri meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Terus ada liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, terus kendali devisa dan izin masuk suatu negara. Ada yang ketiga, westernisasi di sini adalah ragam hidup model budaya barat atau Amerika. Nah, terus deteritorialisasi adalah perubahan-perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam pembatasan tempat dan jarak pun berubah gitu. Langsung sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain ya. Sekarang ini kayak apa sih, kayak obat-obatan terlarang, kejahatan, penyakit, terus gagasan-gagasan kayak gambar-gambar, berita, informasi, hiburan, polusi, barang, dan uang bergerak di seluruh penjuru dunia, mencakup semua hal ya. Hal tersebut melintasi perbatasan negara dan menghubungkan dunia dalam sebuah skala yang tidak pernah terjadi eh, dan dengan kecepatan yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Kenyataan bahwa kehidupan orang-orang dimanapun di dunia ini pada umumnya dibentuk oleh kejadian, keputusan, dan tindakan yang terjadi jauh dari tempat tinggal atau tempat mereka bekerja semakin meningkat. Nah, artinya, sebuah globalisasi, ya ini munculnya sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal. Tunggal yang global maksudnya di sini tuh ya. Di sini ada kesimpulannya bahwasanya globalisasi adalah suatu istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Langsung pada poin selanjutnya, globalisasi menurut para ahli ya. Kalian bisa lihat sendiri ya dengan cari foto atau screenshot, baca sendiri, pahami sendiri kalau apa dengan penelitian kalian masing-masing. Nah, berbicara pengertian globalisasi secara umum, selain dari definisi dari beberapa ahli yang tadi sudah saya ini apa perlihatkan di slide, berikut ada pengertian globalisasi secara umum. Yang pertama, globalisasi sebagai transformasi kondisi spasial temporal kehidupan hidup. Hidup yang kita alami mengandalkan ruang dan waktu. Artinya, jika terjadi perubahan dalam pengelolaan tata ruang dan waktu, maka terjadi pula transformasi pengorganisasian hidup. Terus yang kedua ada globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang. Dengan kata lain, globalisasi menyangkut transformasi isi dan cara merasa serta memandang persoalan di kalangan masyarakat dunia. Dan yang ketiga ada globalisasi sebagai transformasi modus di tindakan dan praktik.
Dengan kata lain, globalisasi merujuk pada proses kaitan yang makin erat di antar semua aspek kehidupan pada skala mondial, maksudnya skala dunia ya, ini tuh. Nah, merujuk dari beberapa pengertian di situ ya, dapat disimpulkan bahwa globalisasi itu sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas-batas negara atau geografi. Nah, sekarang kita lanjut ke karakteristik globalisasi yang disampaikan oleh Robin Cohen dan Paul Kennedy. Yang pertama ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Maksudnya di sini adalah perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, terus internet yang menunjukkan komunikasi global terjadi semakin cepat. Ya, demikian cepat gitu ya. Pergerakan massa seperti pariwisata memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya-budaya yang berbeda. Yang kedua ada pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, pembagian pekerjaan yang waktu secara internasional, terus peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi semacam WTO atau World Trade Organization. Yang ketiga ada peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Kayak iya media massa di sini tuh maksudnya kayak televisi, musik, film, terus ya yang lainnya ya. Saat ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya mode, literatur, dan makanan, kayak kurang kuliner. Nah, meningkatnya masalah bersama misalnya dalam aspek-aspek kayak saat ini kita semakin menyadari bahwa keputusan ekonomi yang kita ambil yang berkaitan dengan gaya hidup seperti kayak kegemaran dan hobi dapat menyebabkan beragam masalah seperti pengangguran, utang, dan hilangnya mata pencaharian bagi para pekerja buruh. Terus lingkungan juga ya kayak perubahan iklim global mempengaruhi semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Udah gitu ada permasalahan lazim ya seperti permasalahan lazim kayak AIDS, flu babi, ya, flu burung, terus sekarang yang sedang terjadi tahun 2020 ini ada penyakit COVID-19 ya, atau bahasa umumnya adalah virus corona. Padahal sebetulnya virus corona itu udah ada dari dulu, namun dari berita yang saya tangkap itu virus corona yang sekarang ini adalah virus corona jenis baru gitu. Nah, jadi artinya transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, yaitu sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Eh, dunia adalah satu. Iya, dunia ada satu, tetapi sistemnya ada banyak ya. Bukan berarti dunia satu, sistemnya satu. Tapi sistemnya ada banyak karena tiap negara punya sistemnya masing-masing gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Langsung ke proses globalisasi. Banyak sejarawan yang mengatakan bahwa globalisasi sebagai fenomena abad ke-20 ini dapat dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Sesungguhnya, interaksi antar bangsa di dunia telah ada selama berabad-abad. Nah, bila ditelusuri, benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi lah. Pada saat itu para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain, baik melalui jalan darat, jalan sutra maupun jalan laut untuk berdagang ya. Yang disampaikan dari buku kayak gitu sih. Terus pada fase selanjutnya itu ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim terbentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Tiongkok, Jepang, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, terus ada pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, terus nama-nama abjad arsitektur, terus nilai sosial dan nilai budaya Arab kepada warga dunia. Dan pada fase berikutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa, Spanyol ya. Eh, di Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi. Eksplorasi. Ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan
Antar bangsa dunia. Pada saat itu berkembang pula kolonialisasi yang membawa pengaruh besar terhadap difusi penyebaran antar budaya dunia. Terus berkembangnya industri. Kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Nah, di Indonesia misalnya, sejak diberlakukannya politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabang di Indonesia kayak Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda. Terus dari Inggris juga beberapa contohnya kayak perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini gitu ya. Lucu sekali kalau berbicara tentang Freeport. Nah, pada fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antar negara pun mulai kabur dari beberapa fase ini ya. Jadi globalisasi itu sebenarnya mulai menarik perhatian ketika dibahas oleh para ilmuwan yang menganut paham Marxis ya, Marxisme maksudnya. Ini dari si Karl Marx. Salah satunya itu ada yang bernama Gunther Frank ya. Ia memukakan bahwa gejala globalisasi itu adalah modernisasi ya. Berbicara tentang modernisasi itu kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu perkembangan yang semula dari Eropa Barat dan menyebar ke seluruh penjuru dunia gitu. Kalau mereka mengklaimnya sih modernisasi itu dari Eropa ya. Kalau kita nggak mengklaim kayak gitu ya. Modernisasi itu sorry, yang namanya modern itu kan maju dan tidak selamanya harus dari wilayah barat gitu. Lanjut ke faktor-faktor pendorong globalisasi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, proses globalisasi sudah ada sejak zaman dulu dan berlangsung langsung terus-menerus sampai sekarang ya. Proses perkembangannya pun berbeda. Zaman dulu globalisasi berkembang secara lambat dan lama. Sedangkan sekarang perkembangan itu cepat dan seakan tanpa ada batas atau sekat. Nah, perkembangan globalisasi yang begitu cepatnya pasti didukung oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktornya itu adanya yang pertama itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, terus murah juga gitu kan. Sejak abad 19, teknologi mulai bermunculan pada abad ke-20. Teknologi komunikasi mulai berkembang pesat ya. Orang sudah mulai kenal yang namanya telepon, terus HP, terus internet, mobil, pesawat terbang dan sebagaimananya dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini setelah adanya internet mulai berkembang media sosial yang memudahkan penggunanya berkomunikasi langsung dengan orang lain di belahan dunia. Dimanapun seolah sedang bertatap langsung ya. Ini diibaratkan bahwa dunia semakin mengecil setelah adanya teknologi yang berbentuk media sosial ini. Contohnya tuh kayak kayak apa sih? Ya kita tahu lah Instagram, Facebook, kayak gitu gitulah. Kalian anak remaja pasti tahu lah media-media aplikasi kayak gitu pada umumnya memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang luar. Ya maksudnya orang luar di sini tuh orang-orang di luar Indonesia gitu ya. Yang kedua ada semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara dunia. Nah, faktor yang kedua ini yaitu negara maju dan negara berkembang menganut prinsip liberal dan mengatur ekonomi negara mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin terbukanya sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh liberalisme perekonomian dunia sehingga laju globalisasi semakin cepat. Terus yang ketiga ada mengglobalnya pasar uang. Nah, kalau berbicara tentang pasar uang ya, eh, pasar uang ini muncul sebagai akibat terbukanya perekonomian negara menjadi negara dunia ya. Jadi maksudnya gini, dapat dikatakan terbukanya perekonomian negara saling terkait dengan pasar uang. Apabila pasar uang semakin meluas, maksudnya mengglobal ya, akan berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi di suatu negara.
Jika semakin liberal perekonomian suatu negara, maka akan semakin cepat pasar uang mengglobal. Kurang lebih seperti itu ya mengenai faktor-faktor pendorong globalisasi, dan selanjutnya sudah selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat kalian semua, buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.